Halo dan selamat bergabung lagi di penelusuran mendalam kita. Pernah nggak sih Anda janji ke diri sendiri, oke, mulai besok hidup sehat gitu kan? Tapi baru beberapa jam kemudian udah tergoda aja lihat martabak lewat depan rumah. Atau mungkin niat nabung udah kuat banget di awal bulan, pas lihat diskon akhir bulan, luntur semua rencananya. Anda nggak sendirian kok. Pergulatan antara keinginan jangka pendek sama tujuan jangka panjang ini kayaknya dialami semua orang ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih tekad aja seringkali nggak cukup? Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal dilema pengendalian diri ini. Sumber utama kita kali ini dari kutipan buku Misbehaving, karya Richard Thaler. Dia ini pemenang Nobel Ekonomi loh. Kita fokus ke bab yang judulnya aja udah bikin mikir. Tekad, bukan masalah. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar kenapa kita sering banget gagal ngendalin diri. Kita mau pahami konflik internal yang kata Thaler ada di dalam diri kita, antara si perencana dan si pelaku. Kita lihat gimana pandangan ekonomi perilaku ini ngasih penjelasan yang jauh lebih manusiawi lah dibanding model ekonomi standar yang kaku itu. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng-bareng. Persis. Karena kan selama puluhan tahun ini banyak banget model ekonomi itu ya asumsinya kita ini ikons, makhluk suprarasional, pokoknya selalu konsisten, selalu bisa milih yang paling bagus buat jangka panjang. Termasuk ya soal pilihan antar waktu tadi, milih antara sekarang atau nanti. Tapi kalau kita jujur aja sama pengalaman sendiri, ya kita ini kan lebih sering jadi manusia. Kadang impulsif, nggak konsisten, gampang banget tergoda. Nah, kutipan Taylor yang kita ulas ini fokusnya di kesenjangan itu. Terutama ya soal pengendalian diri ini yang sering jadi biang kerok masalah. Judul babnya itu loh, tekad bukan masalah. Itu udah kayak ngasih sinyal, ada loh mekanisme lain yang main di sini, bukan cuma soal kuat atau lemahnya tekad. Betul banget. Dan Thaler punya cerita klasik nih, yang gambarin ini dengan pas banget. Dia cerita pernah ngadain pesta makan malam. Sebelum makanan utama keluar, dia sajikan semangkuk gede kacang mete. Nah, dia sadar, dia sendiri dan tamu-tamunya itu nggak bisa berhenti nyomot kacang mete itu. Sampai khawatir, wah jangan-jangan nanti malah kekenyangan sebelum makan malam beneran nih. Terus, solusinya apa coba? Dia bawa lagi mangkuk kacang itu ke dapur. Disembunyiin. Tindakan simpel sih, tapi kalau kita pikir-pikir, agak aneh ya dari sudut pandang ekonomi tradisional. Kenapa coba? Menghilangkan sebuah pilihan buat makan kacang, malah bikin situasinya jadi lebih baik. Bukannya harusnya lebih banyak pilihan selalu lebih bagus. Sumber kita ini juga ngasih contoh-contoh lain yang polanya mirip banget. Coba deh Anda pikirin. Perokok yang sengaja belinya per bungkus, bukan langsung satu slop. Padahal kan kalau dihitung-hitung, per batang jadi lebih mahal ya. Kenapa? Yaitu biar konsumsi hariannya kerem. Atau orang yang lagi diet, sengaja banget nggak mau nyimpen es krim atau cemilak favoritnya di rumah. Bukan karena nggak suka loh, justru karena terlalu suka. Dia tahu kalau ada di depan mata pasti nggak bakal tahan. Atau trik simple kayak naruh jam weker jauh di seberang kamar. Biar apa? Biar maksa diri bangun dari kasur pas alarm bunyi. Nggak bisa cuma pencet snooze terus tidur lagi. Bahkan di dunia akademis pun ada. Thaler cerita soal dosen yang sengaja komitmen mau presentasi riset yang belum jadi di konferensi beberapa bulan lagi. Tujuannya apa? Ya biar ada tekanan eksternal buat nyelesain riset itu. Kayaknya dari contoh-contoh ini kelihatan satu hal penting ya. Kita ini seringkali sadar betul loh sama kelemahan kita sendiri, iya nggak sih? Kita kayak udah tahu gitu kalau diri kita nanti itu mungkin nggak akan sekuat niat diri kita yang sekarang. Nah, itu dia poin krusialnya. Kesadaran ini tuh kontras banget sama cara pandang ekonomi yang lama. Dulu ada ekonom namanya Pigu, dia lihat preferensi kita pada sekarang dibanding nanti, itu kayak semacam kelemahan kognitif lah. Dia bilang fakultas teleskopik kita cacat, seolah-olah kita nggak bisa ngebayangin kepuasan di masa depan dengan jelas gitu. Terus muncul model-model yang lebih matematis kayak dari Irving Fisher yang coba modelin pilihan antar waktu secara rasional pakai kurva indifference. Terus ada lagi teori utilitas harapan dari von Neumann and Morgenstern buat keputusan yang ada risikonya. Intinya sih, semua model awal ini sifatnya normatif. Mereka ngejelasin gimana seharusnya seorang ikons yang rasional itu ambil keputusan antar waktu. Mereka asumsiin ada konsistensi. Jadi kalau misalnya Anda lebih suka dapat 1 juta rupiah setahun lagi daripada 500 ribu sekarang, ya Anda harusnya juga lebih milih 1 juta rupiah 11 tahun lagi daripada 500 ribu 10 tahun lagi. Preferensi Anda nggak boleh berubah cuma karena waktunya geser. Tapi, disinilah masalahnya. Model-model ini sering banget nggak cocok sama perilaku aktual kita sebagai manusia.
Ketidakcocokan ini, atau istilahnya inkonsistensi waktu, ini yang jadi jantung masalahnya menurut Taylor dan para ekonom perilaku. Ada namanya Robert Strauss. Dia salah satu yang pertama nunjukin ini. Dia mempertanyakan asumsi diskonto eksponensial yang konsisten di model tradisional itu. Sebaliknya, bukti-bukti dari psikologi dan observasi perilaku nunjukin kalau kita tuh cenderung pakainya diskonto hiperbolik. Bedanya apa tuh? Gampangnya gini, diskonto hiperbolik itu artinya kita jadi super nggak sabaran kalau buat jangka pendek. Tapi kalau pilihannya menyangkut jangka panjang, kita relatif lebih sabar. Jadi, nilai kepuasan masa depan itu turunnya drastis banget di awal, tapi habis itu melandai. Akibatnya apa? Kita jadi ngasih bobot yang nggak proporsional ke kepuasan saat ini. Terlalu besar gitu bobotnya. Contoh tiket Wimbledon dari Taylor ini bagus banget buat ilustrasi. Bayangin deh, Anda ditawari 3 pilihan tiket nonton Wimbledon gratis. Anda nonton babak pertama besok, nonton perempat final tahun depan, atau nonton final 2 tahun lagi. Anda pilih mana? Mungkin sekarang nih Anda mikir rasional, wah final C kan paling keren, jadi ya udah nunggu 2 tahun nggak apa-apa deh, pilih C. Kalau Anda itu seorang ikon sejati yang pakai diskonto eksponensial, yang konsisten, pilihan Anda yang nggak bakal berubah. Nanti pas setahun udah lewat, pilihannya tinggal antara perempat final B yang udah di depan mata nih, sama final C yang masih setahun lagi, Anda bakal tetap pilih C. Tapi kalau Anda manusia biasa yang pakai diskonto hiperbolik, ceritanya bisa beda banget. Pas sekarang sih mungkin milih C. Tapi begitu tahun depan datang, godaan buat nonton perempat final B yang sekarang ini rasanya jadi jauh lebih kuat dibanding nunggu final C yang masih setahun lagi. Bisa jadi Anda berubah pikiran. Milih B aja deh sekarang. Nah, preferensi Anda jadi nggak konsisten seiring waktu. Inilah yang namanya bias kini atau present bias. Kita cenderung terlalu fokus ke imbalan atau kepuasan saat ini dan rela ngorbanin imbalan yang mungkin lebih gede tapi di masa depan. Bias kini ini ngejelasin banyak hal loh. Kenapa resolusi tahun baru sering gagal, kenapa diet susah banget, kenapa nabung buat pensiun tuh rasanya berat minta ampun. Niat baik jangka panjang kita tuh kayak dibajak sama godaan jangka pendek. Oke, jadi kita punya bias kini ini. Terus gimana kita bisa memahami pergolatan internal yang terjadi di kepala kita ini? Nah, Thaler bareng rekannya Hersey Sheffrin ngusulin model yang menurut saya sih intuitif banget ya. Model 2 diri. Ada si perencana, planner, dan ada si pelaku, doer. Si perencana ini bagian dari diri kita yang mikir jangka panjang, yang punya niat baik, yang peduli sama kesejahteraan semua diri kita di masa depan diri kita besok, minggu depan, tahun depan. Dialah yang bikin resolusi, bikin rencana. Sementara si pelaku ya kebalikannya, dia hidup buat saat ini aja. Impulsif, egois dalam artian cuma peduli sama kepuasan sekarang dan cenderung cuek sama konsekuensi jangka panjang atau nasib diri kita di masa depan. Model ini, meskipun kedengarannya kayak metafora psikologis ya, tapi sebenarnya diformulasikan sama Thaler dan Sheffrin loh, pakai kerangka teori ekonomi loh. Mirip kayak model principal agent di organisasi. Si perencana itu prinsipalnya, pemilik tujuan jangka panjang. Nah, si pelaku ini agentnya, si pelaksana yang punya maunya sendiri dan seringnya bandel. Si perencana terus berusaha ngendaliin si pelaku ini. Aha. Jadi kayak ada 2 suara yang sering debat di kepala kita gitu ya. Misalnya pas mau mutusin tidur lebih awal biar besok seger, itu kan maunya si perencana. Atau, nonton 1 episode lagi serial favorit, nah ini maunya si pelaku. Persis, perencana pengen kita sehat, produktif besok. Pelaku pengen hiburan detik ini juga. Thaler ngasih contoh bagus lagi nih soal pendaki gunung yang bawa 10 batang coklat energi buat perjalanan 10 hari. Kalau si pelaku ini dibiarin bebas aja, wah dia bisa makan 3 batang di hari pertama karena lapar dan enak rasanya. Hari kedua 3 lagi, hari ketiga 3 lagi. Akibatnya apa? Di hari keempat tinggal sisa 1 batang, terus buat 6 hari sisa perjalanan dia bakal kelaparan. Kalau dihitung total kebahagiaan selama 10 hari mungkin malah jadi nggak optimal kan? Oke. Terus apa dong yang dilakuin si perencana dalam situasi kayak gitu? Nah, si perencana yang bijak, dia udah antisipasi nih perilaku impulsif si pelaku. Dia tahu kalau semua coklat dibawa dan gampang diambil, si pelaku pasti ngabisinnya kecepetan. Jadi si perencana bakal cari cara buat membatasi pilihan si pelaku di masa depan. Mungkin dia cuma bawa 1 batang coklat per hari, sisanya dititipin ke pemandu, atau dikunci di ransel pakai cara tertentu biar susah dibuka.
Nah, ini muncul pertanyaan menarik. Kapan dan kenapa sih kita sebagai perencana mau repot-repot ngambil tindakan buat ngebatasin kebebasan diri kita sendiri di masa depan? Wah, disinilah kayaknya temuan dari psikologi jadi relevan banget ya. Eksperimen klasik Walter Mischel soal anak-anak sama marshmallow, atau kadang Oreo itu, contoh yang jelas banget. Anak-anak umur 4-5 tahun dikasih pilihan. Mau satu hadiah, misalnya Oreo sekarang juga, atau kalau bisa nunggu si peneliti balik lagi sekitar 15 menitan gitu, tanpa makan Oreo itu, nanti dia dapatnya 3 Oreo. Hasilnya, ya ampun mayoritas anak itu susah banget nahan godaan. Kelihatan gelisah, megang-megang Oreo-nya, nyiumin baunya. Tapi yang menarik tuh, strategi yang berhasil bantu sebagian anak buat nunggu lebih lama. Apa coba yang mereka lakuin? Persis kayak yang bakal dilakuin si perencana. Mereka ngejauhin godaan dari pandangan mata. Misalnya tutup mata, balik badan, atau dorong piring Oreo-nya menjauh. Atau mereka ngalihin perhatian. Nyanyi-nyanyi sendiri, ngomong sendiri, mikirin hal lain yang seru. Lucu juga ya, strategi anak kecil gini ternyata cerminan teori ekonomi perilaku. Ada satu anekdot yang Thaler suka ceritain tuh dari videonya Michelle. Ada anak cewek yang udah nggak tahan lagi, tapi bukannya nyerah makan Oreo-nya, dia malah hati-hati banget ngejilatin semua krim putih di tengah Oreo itu, terus nyatuin lagi kepingin itemnya, seolah-olah masih utuh. Thaler suka bercanda, wah ini mungkin bibit-bibit jenius finansial yang kreatif nih, tapi agak nakal ya. Bisa jadi sih itu. Tapi intinya kan, strategi-strategi itu manifestasi dari si perencana internal anak-anak itu. Mereka berusaha ngelola si pelaku mereka yang impulsif. Dan ini bukan cuma soal manusia loh. Riset lain dari George Ainsley nunjukin kalau hewan kayak merpati sama tikus pun nunjukin pola diskonto hiperboik di eksperimen pilihan. Mereka juga lebih milih imbalan makanan kecil yang cepet dakan daripada imbalan lebih besar tapi harus nunggu. Apalagi kalau jeda waktunya relatif pendek. Ini nunjukin kalau kecenderungan bias kini sama masalah pengendalian diri ini mungkin punya dasar biologis yang dalam, bukan cuma produk budaya atau pikiran modern aja. Oke, jadi kita tahu nih, kita punya masalah ini. Kita punya perencana sama pelaku yang sering berantem gara-gara bias gini. Terus solusinya gimana dong menurut Thaler? Salah satu yang paling menarik nih, apa yang disebut strategi mengikat diri atau commitment strategies. Kenapa kita kadang-kadang mau gitu loh ngebatasin pilihan kita sendiri di masa depan? Jawabannya ya balik lagi ke model perencana pelaku tadi. Si perencana yang bijak itu tahu kalau nanti pas godaan muncul di masa depan, si pelaku kemungkinan besar bakal ngambil alih kendali, terus bikin keputusan yang nyimpang dari rencana jangka panjang. Nah, buat ngantisipasi pembajakan oleh si pelaku ini, si perencana ngambil langkah-langkah sekarang buat mastiin rencana awalnya tetap jalan nanti. Contoh paling klasik ya, dari mitologi Yunani, Odysseus itu, dia pengen dengerin nyanyian siren yang katanya indah banget tapi mematikan. Si perencananya tahu kalau dia dengerin, si pelakunya pasti tergoda dan bakal nabrakin kapalnya ke karang. Solusinya, dia suruh awak kapalnya ngikat dia kuat-kuat ke tiang kapal, terus telinga para awak kapalnya disumpel pakai lilin. Dia sengaja ngilangin opsi buat dirinya di masa depan buat nyerah sama godaan. Itu contohnya ekstrim banget sih. Tapi idenya dapat lah ya. Kalau contoh yang lebih modern gimana? Alat komitmen itu bisa macam-macam bentuknya. Thaler nyebutin salah satu produk beneran ada, namanya Kitchen Safe. Itu intinya kayak wadah plastik transparan gitu, tapi bisa dikunci pakai timer. Anda bisa masukin apa aja yang pengen Anda hindarin sementara waktu. Kue, rokok, kartu kredit, bahkan mungkin ponsel ke dalam wadah itu. Terus atur timernya misalnya buat 24 jam ke depan, terus kunci. Udah deh, wadah itu nggak bakal bisa dibuka sampai waktunya habis. Nggak peduli segede apa nanti godaan si pelaku Anda meronta-ronta. Yang menarik di sini tuh logika pasarnya. Coba bayangin dunianya e-cons yang super rasional dan konsisten itu, produk kayak Kitchen Safe ini yang nggak bakal laku. Ngapain coba seorang e-cons bayar buat ngurangin pilihannya sendiri? Dia kan selalu bisa milih yang terbaik kapan aja, tanpa perlu dibantu alat aneh-aneh. Tapi di dunianya manusia, di mana kita ngakuin ada konflik internal antara perencana dan pelaku, dan kita tahu ada bias kini, nah alat komitmen kayak gini jadi masuk akal banget, bahkan bisa sangat berguna. Ini cara si perencana kita memborgol si pelaku demi kebaikan jangka panjang kita sendiri. Oke. Jadi kita udah lumayan dalam ya ngebahas kenapa pengendalian diri itu susah,
Dan kenapa tekad aja seringkali nggak cukup, kayak judul babnya Thaler tadi. Kita lihat gimana model ekonomi tradisional yang isinya icons rasional itu agak gagal ngejelasin fenomena sehari-hari. Kayak godaan kacang mete atau kenapa kita perlu nyembunyiin es krim dari diri sendiri. Sebaliknya, konsep kayak diskonto hiperbolik, si bias kini itu sama model perencana pelaku, nawarin kerangka pikir yang jauh lebih nyambung lah sama pengalaman kita sebagai manusia. Intinya sih, konflik internal ini nyata adanya. Kita punya si perencana yang niatnya baik buat masa depan, tapi juga punya si pelaku yang maunya senang sekarang aja. Pergulatan mereka berdua inilah inti dari banyak masalah pengendalian diri. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua pemahaman ini buat Anda yang lagi dengerin? Salah satu implikasi penting dari materi ini ya, kita itu mungkin paling rentan bikin keputusan yang kurang optimal justru pada pilihan-pilihan yang besar dan jarang terjadi dalam hidup. Coba pikirin deh, milih jurusan kuliah atau jalur karir, milih pasangan hidup, beli rumah, atau mutusin berapa banyak nabung buat pensiun nanti. Ini kan keputusan-keputusan yang dampaknya buat jangka panjang gede banget. Tapi beda sama keputusan kecil sehari-hari, kayak milih makan siang apa gitu ya. Kita tuh hampir nggak punya kesempatan buat latihan dan belajar dari pengalaman pas bikin keputusan gede ini. Kita cuma ngelakuinnya ya beberapa kali aja seumur hidup. Mengingat kita punya si perencana yang niatnya baik, tapi juga si pelaku yang impulsif dan kena bias kini, ditambah lagi kita minim latihan buat keputusan krusial ini. Coba deh Anda renungkan. Di area mana dalam hidup Anda sekarang ini, si perencana mungkin perlu lebih proaktif nih, masang pagar atau nyiptain strategi komitmen buat ngebimbing si pelaku di masa depan. Ada nggak ya alat komitmen sekecil apapun itu yang bisa Anda rancang buat bantu diri Anda sendiri ngadepin keputusan penting yang jarang muncul itu? Wah, itu pertanyaan reflektif yang bagus banget ya buat menutup penelusuran kita kali ini. Terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam dari materi Richard Thaler ini. Semoga ada wawasan baru yang bisa Anda petik ya tentang cara kerja pikiran Anda sendiri. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.